Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Selamat Samsudin Channel akan berziarah ke makam Syekh Hasan Rovingi. Sebelumnya marilah kita salawat terlebih dahulu untuk mendapatkan syafaatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Makam Syekh Hasan Rovingi ini berada di antara dua dukuh, yaitu Dukuh Tanuraksan dan Dukuh Semelang, Desa Gemek Sekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lokasi tersebut berada di atas bukit. Kalau dilihat dari letak pegunungan, memang di situ paling tinggi. Makam Mbah Hasan Rovingi ini berada di tengah-tengah makam umum Desa Gemek Sekti, terutama untuk perdukuhan Tanuraksan. Syekh Hasan Rovingi ini merupakan ulama yang masih keturunan dari Syekh Anom Sedokarso, Grogol Bening Sari, Petanaan. Beliau berjuang di agama Islam kurang lebih tahun 1800-an. Dan untuk lebih lengkapnya akan kami hadirkan atau kami wawancarai, yaitu beliau Gus Anom Mansur Al-Fatah. Beliau merupakan cucu dari Mbah Syekh Hasan Rovingi. Monggo disimak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Selamat Samsudin Channel yang sekarang berada di kediaman beliau Gus Anom Mansur Al-Fatah, di mana beliau adalah seorang ulama dan beliau merupakan cucu dari Mbah Hasan Rovingi yang makamnya berada di Tanuraksan, Gemek Sekti, Kebumen. Monggo Pak Gus, bisa mohon diceritakan siapa sih Mbah Hasan Rovingi itu? Mbah Hasan Rovingi itu sendiri adalah cucu dari Aulia Syekh Anom Sedokarso, sebagaimana sudah diketahui orang banyak bahwa Syekh Anom Sedokarso itu cucu dari Raden Patah dan juga cucu dari Prabu Siliwangi. Garwa dari Mbah Anom Sedokarso atau istri dari Mbah Anom Sedokarso itu bernama Dewi Ayu Mendem. Itu putri dari Rara Santang. Perjalanan Syekh Hasan Rovingi Tanuraksan Gemek Sekti itu sendiri adalah cucu Mbah Anom Sedokarso dari putra
Atoil atau Syekh Zakaria. Perjuangan Syekh Hasan Robingi di Tanuraksan itu sendiri tidak berlangsung lama sebenarnya, cuma meninggalnya di Tanuraksan. Syekh Hasan Robingi itu berjuang pertama kali itu di Surabaya. Di Surabaya meninggalkan masjid yang bernama Baitur Rohim. Setelah itu beliau mukim di Purworejo. Di Purworejo itu sendiri juga mendirikan masjid yang bernama Masjid An-Nur. Setelah itu beliau hijrah ke Tanuraksan atau Gemak Sekti, mendirikan Masjid Al-Hayyu. Dari perjalanan beliau itu sendiri banyak keistimewaan yang beliau punya, yaitu seperti menundukkan bangsa jin, mengobati pasien-pasien yang kena gangguan sihir atau gangguan jin itu sendiri, atau penyakit medis non medis. Dari perjuangan beliau itu sendiri meninggalkan banyak cerita atau banyak keajaiban yang bisa kita petik, yaitu beliau ahli membaca sholawat setiap malam itu tidak henti, tidak kurang dari 1000 kali. Dan mujahadah yang beliau lakukan itu paling suka membaca Asmaul Husna yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum. Dari perjalanan beliau itu sendiri menurunkan banyak keturunan di telatah Tanuraksan juga di sekitarnya. Dari perjalanan itu sendiri banyak sekali terah keturunan yang tidak bisa mengikuti ilmu tasawufnya atau ilmu hakikatnya. Sebagaimana yang banyak diceritakan oleh orang umum itu sendiri adalah ilmu syariat yang bisa diterima oleh khalayak orang umum. Terus Pak Gus, untuk yang jenengan ketahui dari Mbah Hasan Robingi ini, karomah-karomah apa yang beliau dapat dari Gusti Allah, Pak Gus? Karomah yang beliau punya yaitu bisa menundukkan bangsa jin. Setiap perjuangan beliau itu dikawal oleh 2 macam goib, yaitu mungkin bangsa jin atau bangsa apa saya kurang tahu, tapi waktu itu setiap perjalanan beliau itu didampingi oleh 2 harimau besar, yang satu putih, yang satu itu hitam. Keajaiban beliau waktu menyembuhkan orang-orang sakit, itu orang sakit kalau dengar nama dari beliau Hasan Robingi itu belum disembuhin udah sembuh, atau mendengar namanya doang itu bisa sudah sembuh. Itu keajaiban yang dimiliki oleh Mbah Hasan Robingi. Itu soal menyembuhkan penyakit dari gangguan. Tapi seumpama beliau menyembuhkan non medis seperti penyakit yang non gangguan, itu cuma air putih didoain, bacaan-bacaan ayat Al-Quran seperti itu.